Sharing-sharing. Halo. Halo, Hai. jangan lupa Oke, keranjang ini kuning ya. kedengaran jelas ya. Jelas. Jelas. Jangan lupa Oke. keranjang kuningnya. Jangan Bercanda lupa mulu. tap-tap layarnya. Ngecek layar, di gift ya. Mungkin bisa ada ini ya. Ada apa namanya pause. Mungkin ada pause. Silakan dikeluarkan. Oke, sebelumnya kita sapa Aduh. kembali ya Kak ya, Iya, sobat-sobat dan betul. semeton yang ada di rumah. Mohon maaf sekali tadi terkendala sinyal dan mudah-mudahan live yang kali ini lancar ya. Karena Amin, semoga. Amin. Karena kayaknya Amin, udah amin. udah berusaha semaksimal mungkin nih gitu untuk terkoneksi Luar dengan biasa. NTB. Oke. Oke. Jadi untuk teman-teman yang di rumah boleh nih mengirimkan pertanyaan ataupun bahan diskusi yang ingin Ya, disampaikan. betul. Nanti ketika kami bisa dan juga mengerti dengan apa yang didiskusikan, kami akan berusaha menjawabnya ya teman-teman. Oke. Tadi kan sempat terputus nih. Aduh, Ya, tadi padahal betul. lagi seru-serunya ceritanya Bang Betul. Rizky. Itu lagi serunya. Waduh. Tapi yang Sayang aku ingin sekali tadi ya. adalah tentang pengalamannya ya mengajar itu. Nah, tadi kan sempat berhenti di pertanyaan tantangan ya. Tantangan. Nah, Tantangan. kira-kira kalau dari Bang Rizky dan Kak Putri sendiri ketika mengajar ataupun Menjadi terjun relawan. menjadi relawan di masyarakat, ada nggak sih Kak tantangan di dalam internal, di dalam diri Kak Putri dan juga di dalam dirinya Bang Rizky, dan juga tantangan dari eksternal nih, yang mungkin tantangan itu membuat menghambat program yang ingin Kakak jalankan gitu Kak? Mungkin dari Kak Oke. Putri ya. Boleh. Oke, tantangan ya menurutku karena kita melakukan pengabdian kegiatan di daerah-daerah pelosok, desa-desa terpencil itu kita terkendala bahasa sebenarnya. Bahasa yang pertama karena di NTB sendiri khususnya di Lombok itu bahasa yang dipakai itu berbeda-beda ya. Maksudnya oke bahasa Sasak tetapi logatnya terus beberapa kata itu beda artinya dari daerah satu dengan daerah yang lain yang ada di Lombok. Jadi kalau misalnya kita bilang ini, mereka pahamnya berbeda. Betul. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kita bisa lebih gimana ya terkendala bahasanya di situ. Terus karena mereka masih bahasa Indonesianya itu kurang. Nah, mereka kayak agak gitu loh. Ya, betul. Masih Masih malu buat ngomong bahasa malu buat Indonesia. ngomong bahasa gitu ya. Indonesia. Betul. Jadi mungkin mereka ngomong pakai bahasa Sasak, kita sedikit mengerti, dan kita ngomong pakai bahasa Indonesia, mereka juga sedikit mengerti gitu. Ya, Jadi terkendala bahasa dan kadang-kadang kita juga pakai bahasa isyarat ya, kayak misalnya nggak boleh ya enggak gitu. Gak boleh dan sebagainya gitu ya. Jadi memang betul tantangan. Karena kita di sini kan kita tinggal di Mataram. Karena di Mataram ini masih dibilang kotanya ibu kota provinsi dari NTB. Terus yang kita kunjungi daerah-daerah yang mungkin pelosok ya di ya. atas gunung, yang di ujung pulau seperti itu. Jadi mungkin ya tadi terkendala bahasa dan budaya juga ya. Budaya juga Budaya bisa. juga bisa beda. Jadi memang ada beberapa ini ya, beberapa kategori ketika kita pengabdian di pelosok, memang masalah bahasa itu yang paling jadi tantangan utama bagi kita. Tapi kalau kita misalkan edukasi ke teman-teman kita, teman-teman sebaya, teman-teman mahasiswa, teman-teman perkumpulan, itu memang apa ya? Bahkan menjadi pembahasan yang sangat menarik, ya. Ini beda di antara teman-teman kita mahasiswa juga, kita pernah turun juga di teman-teman kita yang memang di jalan-jalan, sering-sering nongkrong di jalan, itu memang apa ya, dalam segi gimana sih cara kita menyesuaikan karakter mereka gitu di sana. Apalagi mereka kan ada yang mohon maaf nih, ada yang ngerokok dan sebagainya gitu ya. Kita coba nih gimana nih caranya kita untuk bisa masuk di aktivitasnya dan kita bisa didengarkan di sana. Nah itu mungkin tantangan yang sangat sangat lumayan juga untuk kami ketika kita mau mengedukasi khususnya di pemuda. Bahkan kalau orang tua itu lebih itu lebih enak kita ngobrol di sana. Orang tua lebih enak meskipun orang tua itu yang notabene yang dibilang tadi salah satunya keterbatasan bahasa. Tapi secara secara garis besar ketika kita menggunakan bahasa Indonesia memang mereka mengerti saja. Tapi yang kita inginkan itu adalah bagaimana caranya bapak ibu yang di desa tersebut bisa mengeluarkan keluh kesahnya di sana. Mengeluarkan atau memang bisa bercerita di sana dengan cara
mereka bercerita dengan menggunakan bahasa daerahnya sendiri, gitu di sana. Kalau secara kalau secara tantangan kita berkolaborasi dengan BNN Provinsi NTB itu memang bisa dibilang Nggak ada ya? nggak ada ya, Minim ya? minim sekali Karena tantangan kita. BNN NTB sendiri sangat mensupport, Sportif betul. sekali. Sangat mensupport kegiatan-kegiatan ketika kami. kita mengajukan untuk beraudiensi, Bapak atau Kepala. mereka sangat welcome di sana. Beliau sangat welcome untuk kita berkolaborasi, untuk kita berkomunikasi untuk anak muda. Sehingga itu bisa dibilang kita terbantu sekali dengan dengan tantangan yang ada di BNN Provinsi NTB. Ya seperti itu sih Kak. Berarti Di menarik ya, BNN menarik sekali pengalaman-pengalamannya dan juga gini, kalau dari KDB nih sendiri, KDB nih pengen nanya nih sama Iya, Kak Rizky bener dan nih Kak. Gimana sih Kak antusias Iya. masyarakat Kakak itu menjadi relawan di Iya. Sabagero? Wah, oke. Ini luar biasa nih kalau tadi kita kan cerita. kita nanya Ya. tantangannya kan. Tantangannya. Nah, sekarang Iya. Antusiasme yang diberikan masyarakat kepada apa yang Kakak lakukan di sana itu bagaimana sih Kak? Gitu kita pengen tahu juga nih. Siapa tahu bisa kita Iya. contoh di Lampung kan? Iya betul, harus. Oke, gimana Kak Rizky? Iya. Kalau kita bercerita tentang antusiasme masyarakat, entah itu anak-anak, terus pemuda, bahkan orang tua, bisa dibilang sejauh ini terkait dengan edukasi yang kami berikan itu sangat antusias sekali. Karena pendekatan kami itu bukan yang Pendekatan formal. biasanya bukan pendekatan formal. Biasanya kan kita kalau di desa-desa, kita membuatkan sosialisasi tentang narkoba, pencegahan narkoba dan sebagainya. Itu minat masyarakat itu masih kurang. Bahkan mungkin ya dengan dengan cara bersosialisasi yang secara formal itu apa yang kita sampaikan kadang-kadang nggak sampai gitu ya. Apa yang kita mau itu kurang Apa yang kita sampai. kurang sampai di sana, sehingga kita lebih efektifnya kita menggunakan pendekatan secara Persuasif ya. persuasif, Iya, personal. personal. Jadi kita bercerita, bercanda-bercanda itu mungkin lebih efektif yang kita lakukan, dan kesannya masyarakat, apalagi anak-anak nih. Anak-anak itu seru sekali kalau kita ajak ngobrol, Iya. kita ajak main, bahkan kita ada permainan juga gitu di sana ya. Kita selingkan dengan edukasi di sana. Apalagi pemuda gitu ya. Pemuda misalkan lagi nongkrong-nongkrong, bisa ngerokok dan sebagainya. Kita coba gimana nih? Kita biasanya ngobrol tentang negara dulu nih gitu. Biasanya anak-anak muda di desa itu sangat antusias kalau bahas seperti itu. Sehingga selesai kita bahas itu, kita masukin ini tentang narkoba. Narkoba itu begini loh, ini dan sebagainya. Keluarlah unek-unek dari pemuda-pemuda itu. Ya mungkin ada yang udah gitu ya, atau ada yang memang nggak tahu itu apa narkoba, nggak tahu. Mungkin dia pernah tapi dia nggak tahu yang dia pakai itu apa Yes, gitu kan. betul. Kita sambilan kita edukasi di sana. Sedangkan untuk orang yang itu lebih ke ngobrol seperti anak dan orang tua gitu di sini ya. Anak dan orang tua, dan itu lebih apa yang kita sampaikan Lebih masuk ke mereka. lebih masuk ke mereka. Kita masuknya santai-santai gitu ya, ngobrol santai sambil, biasanya kalau kita sama orang tua itu sambil ngopi-ngopi, meskipun kita nggak bisa ngopi, tapi kita berusaha untuk bisa ngopi biar Masuk ya? Iya, obrolan kita itu masuk, komunikasi kita itu masuk di sana, sehingga sangat berkesan ya kalau yang Dari pengabdian ini. dari pengabdian kita gitu. Ngomongin anak muda nih Kak. Menurut Kakak seberapa penting sih Kak anak muda sekarang ini dibekali pengetahuan P4GN? Oke, ini aku yang jawab. Iya, silakan. Kalau menurutku kenapa anak muda penting harus apa tadi Kak, menguasai Dibekali perlu dibekali pengetahuan P4GN. Oke, P4GN itu kan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi yang kita tahu anak muda di sini kan itu masih di usia rentan ya, apalagi anak-anak yang mau beranjak remaja itu di usia rentan untuk menyalahgunakan narkoba. Kenapa rentan? Karena anak-anak muda di sini itu masih sangat tinggi untuk influence, untuk mempengaruhi teman-temannya. Jadi perlunya di sini anak-anak muda, terutama remaja-remaja yang baru
memasuki usia anak-anak yang memasuki usia remaja ya, perlu dibekali oleh edukasi tentang P4GN itu, karena di situ mereka bisa tahu, oh ini tuh bahaya, oh itu nggak boleh gitu, dan dampak-dampaknya. Selanjutnya mereka juga apa namanya, karena memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat gitu ya, memiliki pengaruh yang sangat besar gitu untuk teman-teman sebaya. Jadi mereka juga apa namanya, aware dengan lingkaran pertemanan mereka seperti itu. Oke, jadi memang betul ya. Kita anak muda mau nggak mau harus apa namanya, harus tahu dan memang harus mengerti tentang P4GN ini. Ya, dan salah satunya juga kalau misalkan anak-anak muda di sini bisa menguasai gitu ya edukasi tentang P4GN, pengetahuan tentang bahaya narkoba dan sebagainya, itu mereka bisa berperan dalam pengawasan lingkungan gitu. Jadi kalau misalnya mereka lihat teman sebayanya make atau lihat orang lain konsumsi narkoba gitu, mereka bisa menjadi garda terdepan untuk melaporkan hal-hal penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Iya betul. Karena memang notabene anak-anak muda itu gampang tertarik. Gampang Banget tertarik. Apalagi ikut-ikutan apalagi itu. Homo. Jadi ikut-ikutan apalagi misalkan gengsi-gengsian nih. Wih, saya make nih. Keren gitu kan, laki banget misalkan gitu ya. Kamu nggak make, cemen banget. Nah itu yang perlu. Gitu. Dan memang perlu sering terjadi hal seperti itu ya. Sering terjadi. Memang perlu pembekalan edukasi ke pemuda-pemuda untuk P4GN ini. Tentunya karena anak muda nih yang milenial gitu ya. Sekarang apa-apa bisa dicari secara digital gitu ya. Apalagi kita ketik aja bisa ya. Gitu. Dengan kemajuan teknologi seperti saat ini kan mudah sekali gitu mengakses produk-produk yang seperti itu. Apalagi misalnya anak-anak muda nih lagi stres sedikit, lagi depresi sedikit, butuh obat penenang kayak gitu. Mungkin nanti langsung keluar something yang bisa gitu ya. Manfaatnya menenangkan pikiran kayak gitu-gitu. Oh bagus nih, aku coba aja gitu. Nanti takutnya lama-kelamaan kan bakal kecanduan gitu. Betul. Nah itu dia jalan masuk dari narkoba itu sendiri. Ya. Jadi memang gitu ya, karena anak muda apalagi anak milenial gitu ya, kalau ada tantangan sedikit gitu, waduh pusing gitu ya. Terus ngeluh gitu ya di sini. Jadi memang itu hal yang sangat bahaya ketika anak muda yang tidak dibekali dengan pengetahuan tentang narkoba ini. Kalau memang dia nggak tahu, bahkan akan lebih mudah untuk didekati dengan narkoba ini. Bahkan sempat kita ada kasus juga ya, apalagi ini di mahasiswa aktivis juga nih. Aktivis kampus. Gimana Kak? Boleh Kak di-sharing ceritanya? Ya, apalagi aktivis gitu ya di salah satu kampus di Lombok Timur gitu ya, di salah satu organisasi di Lombok Timur, salah satu kabupaten salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat memang pernah, dan itu langsung digerebek di sana. Dan kita memang perlu ada solusi-solusi yang memang gimana sih caranya biar anak muda meskipun dia udah dia tahu nih, dia udah dibekali, dia memang mengerti di sana. Tapi kadang-kadang faktor-faktor ekonomi yang memang membuat orang ini bisa melakukan itu. Alasan utama faktor ekonomi. Terus memang dia nggak make nih, tapi menjadi pengedar. Itu bahayanya lagi. Karena kalau kita tahu ya, secara umum gitu, banyak di berita orang-orang yang menjadi pengedar itu banyak banget pundi-pundi rupiah yang didapat. Iya, betul. Nah, jadi kayak mungkin anak-anak muda di sini kayak susah banget nih cari kerjaan. Ya udah gini aja yang instan gitu. Yang instan, betul. Karena mungkin berpikirnya secara pendek ya, maunya yang betul secara pendek. Sebenarnya itu kayak bom waktu aja gitu. Betul. Karena nanti kan pasti ada akibatnya kan. Nah, tadi sesuai yang udah dijelasin sama Bang Rizky dengan Kak Putri, berarti kan core problemnya adalah lingkungan ya, pertemanan. Pertemanan. Menurut Kak Putri sama Bang Rizky, ada nggak sih Kak tips and trick nih untuk kita tuh bisa memonitoring ataupun memilah gitu pertemanan yang mana sih yang baik untuk kita ikuti dan pertemanan mana yang mungkin menunjang hal-hal yang buruk seperti itu gitu. Karena kan
kita tahu sendiri ya kalau anak muda tuh gampang sekali ikut-ikutan ataupun FOMO gitu. Jadi kita harus pinter dong membekali diri kita dengan pengetahuan P4GN dan juga membekali diri kita tentang bagaimana cara kita memilih teman gitu. Kalau dari kakak sendiri ada tipsnya nggak Kalau nih, Kak? dari Biar kita kalau tuh- dari saya ya, kalau dari saya yang memang pernah saya lakukan ya, saya sangat senang berorganisasi. Oh, Apalagi senang untuk ikut-ikut kegiatan pengabdian di masyarakat. Sehingga apa ya? Ini tips ya buat semeton-semeton atau sober-sober yang di Lampung ya. Sober-sober. Ya. Ketika ini kan sering sekali narkoba ini mendekati kita kalau kita nggak ada kerjaan gitu, nggak ada aktivitas. Kita nganggur aja gitu kan, bingung gitu kan jadinya. Sehingga tips dari saya gitu ya. Karena apa ya? Carilah wadah gitu ya. Wadah itu apa? Organisasi. Dan buatlah kegiatan-kegiatan yang kita suka. Yang memang benar-benar fashion kita di sana. Jadi apa ya? Kalau kita memang banyak kegiatan gitu ya, banyak kegiatan, sering berkegiatan apalagi di lingkungan kita misalkan ikut organisasi, itu baik sehingga kita nggak bakalan kita nggak bakalan terjerumus ya. terjerumus, bahkan kita nggak bakalan dekati dengan berpikir. Jadi Nggak bakal. ya makanya isi hari-hari dengan berkegiatan yang positif gitu. Betul sekali. Positif, ikut-ikut kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat, entah itu mungkin kegiatan di desa gitu kan, kecilnya mungkin di Karang Taruna nih, kecilnya di Karang Taruna, mungkin di yang kuliah mungkin ikut-ikut organisasi di kampusnya gitu kan di sana, ya memang yang sangat positif gitu kan di sini. Dan memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang bisa kita lakukan gitu ya untuk terhindar dari narkoba gitu. Iya, mungkin aku tambahin aja sedikit ya. Dari tadi Kak Rizky untuk ikut organisasi atau kegiatan-kegiatan positif gitu yang bisa menghindarkan kita dari narkoba ya, dari influence orang-orang yang memakai narkoba gitu. Selain tadi kita milih teman yang suportif dan tidak menjerumuskan kita ke dalam narkoba Betul. gitu. Kalau menurutku di sini itu bisa kita dengan bangun kepercayaan diri. Kenapa kita harus membangun kepercayaan diri? Karena kita bisa yakin kalau kita bisa sukses, kita bisa memiliki potensi masa depan yang cerah itu tanpa kita menggunakan narkoba. Betul. Kenapa seperti itu? Karena banyak orang-orang yang berpikir di luar sana yang menggunakan narkoba atau obat-obat yang terlarang itu kayak, oh aku tuh perlu mikir yang perlu mikir yang bagus gitu ya untuk melakukan ini. Jadi mereka menggunakan obat pemenang untuk berpikir secara cepat, secara pendek gitu. Jadi mereka tuh pengen kayak di doping gitu ya. Untuk saya tuh harus begini dan saya harus obat yang kalau obat-obat yang untuk kita bersemangat itu untuk melakukan sesuatu karena biar kita nggak takut gitu. Nah halnya kayak gitu tuh takutnya disalahgunakan oleh anak-anak muda gitu loh. Jadi kayak itu membangun kepercayaan diri kalau kita itu bisa berhasil, bisa sukses tuh tanpa menggunakan narkoba. Iya betul. Itu aja sih Kak. Ini memang untuk menghindari itu salah satunya adalah dengan membangun personal branding ya. Personal branding tentunya. tentu Personal saja. branding. Karena kan itu yang membawa kita juga untuk berpikir positif dan juga kita bisa tahu gitu, apa sih yang bisa kita lakukan dengan manfaat gitu. Nah, Iya. sejauh kakak menjadi relawan di BNNB, kira-kira hal yang memotivasi kakak sehingga kakak itu selalu bisa semangat, selalu bisa mau untuk terjun ke masyarakat terus dan menjangkau masyarakat itu apa sih Kak yang memotivasi kakak gitu? Mungkin dari dalam dirinya ataupun dari lingkungan kakak ataupun ada panggilan-panggilan khusus nih gitu dari kakak gitu kan siapa tahu ya. Oke. Atau ada Betul. wahyu atau ilham gitu kan. Wahyu. Ada wahyu yang turun dari langit Itu gitu. dari saya ya Kak ya. Karena kan Mungkin dari dilihatnya dari kakak tadi semangat terus nih gitu. Betul, Oke. betul. Sampai kapanpun nggak. Betul. Apa ya? Kalau dari saya ya yang memang memotivasi pribadi saya karena di sana itu apa ya? Mungkin rasa ingin belajar tentunya. Rasa ingin belajar, ingin tahu yang tinggi ya. rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya. Terus rasa bagaimana sih caranya biar bermanfaat bagi masyarakat Betul tentunya.
tentu kalau kita mahasiswa gitu ya, kita dari desa, kita dari masyarakat pasti kembali ke masyarakat gitu ya. Dan memang apa yang bakalan kita buat, kebermanfaatan apa yang akan kita kasih ke masyarakat, itu yang memang menjadi motivasi saya di sini gitu ya. Terus dan yang kedua itu bisa menjangkau masyarakat pelosok gitu. Kita lihat bahwa masyarakat di desa, apalagi di desa-desa yang pelosok itu sangat kurang untuk pengetahuan tentang narkoba. Bahkan sangat rentan ya sasaran untuk pengedaran narkoba itu di sana karena sangat kurang edukasinya di sana, sehingga itu yang membuat saya semangat untuk menjangkau masyarakat pelosok gitu ya. Karena selain kita menjangkau, kita juga bisa ketemu banyak orang tentunya, berbagai macam lapisan masyarakat dari pemuda, mungkin dari anak-anak, terus dari orang tua, dan banyak sekali yang memang, dan itu sebenarnya yang menjadi motivasi ketika kita melaksanakannya itu sekali gitu ya, kita kok bisa nagih-nagih lagi rasanya gitu kan. pengen lagi sama kayak kita ini mencoba narkoba juga gitu ya. Tapi kita dalam cobaan yang positif ya, kegiatan positif ketika kita turun ke pelosok, kita turun ke desa, kita lihat aktivitas di desa, kita ngobrol sama masyarakat di sana, kok kita bisa nagih gitu ya, sehingga ini yang memotivasi kami gitu ya untuk terus turun ke desa-desa pelosok gitu di sini. Sosialisasikan tentang bahaya narkoba, edukasi narkoba. Karena kita dari BNN NTB sendiri itu sudah mewadahi untuk teman-teman pemuda gitu ya, dari komunitas, dari berbagai elemen masyarakat dah gitu ya, untuk mau belajar dan bisa menyampaikan langsung kepada masyarakat mereka sendiri gitu. Jadi kita bisa menjadi duta narkoba di desa kita sendiri, di daerah masing-masing. Jadi dibilang memang awalnya kan memang secara penglihatan masyarakat ya, lihat BNN itu ngeri takut gitu, takut gitu. Pas datang ke sini dikira mau rehab gitu. Itu ya biasanya pandangan-pandangan masyarakat, sehingga kita mau merubah nih gitu kan. Ini anak muda, masyarakat umum bisa loh masuk ke BNN tanpa dia rehab gitu. Dan bisa belajar gitu kan, bisa berekspresi, bisa mengasah soft skill gitu kan, bisa belajar public speaking. Dan memang BNN Provinsi NTB itu menyediakan, dan bahkan menyediakan secara tidak yang terlalu formal. Ketika nanti ada pemuda, ada komunitas, ada masyarakat yang mau belajar, ada yang mau masuk, itu bebas gitu. Welcome sekali. Dan memang bisa dilihat di Instagram BNN Provinsi NTB, pembahasannya bukan hanya narkoba saja, dan banyak sekali pembahasan yang yang tidak harus kita bahas narkoba. Iya, bisa kita bahas olahraga, bisa gitu. Pokoknya yang bermanfaat, atau kita cerita-cerita tentang desa kita, itu bisa. Intinya yang penting kita mengerjakan kegiatan-kegiatan positif, kita tinggalkan yang namanya narkoba itu. Menginspirasi ya, oke. Menginspirasi, betul. Nah, mungkin dari cerita kakak tadi kan berarti BNN ini tidak hanya sekedar menaungi untuk memberantas dan penyalahgunaan narkotika ya. Iya, betul. Juga sebagai wadah khususnya untuk pemuda kan, yang mau datang ke BNN bisa menerapkan soft skill dan juga hasilnya skill itu. Iya. Menarik sih, mungkin program-program ataupun apa yang sudah kakak jalankan di NTB bisa terinspirasi nih buat kami juga yang ada di Lampung. Ya, semoga. Mungkin ada rencana program ke depannya, Pak? Program ke depannya. Rencana program ya. Kita memang sejauh dari yang kita lakukan ya, kita pengabdian, kemudian kita memang mengerjakan kegiatan-kegiatan positif untuk mengisi waktu luang. Kita memang beberapa program di BNN Provinsi NTB itu pada saat kita buat podcast, misalkan mau baca berita, terus ada juga yang program lasingan itu ya. Untuk yang banyak program sebenarnya mungkin bisa disebutin program apa aja nih, Kak? Ya, program di BNN di Provinsi. BNN Provinsi NTB itu salah satunya ini yang podcast CNS.
podcast CNS, kemudian ada beken berita kekinian, ada juga lasingan gitu ya. LPG Plus, Kenjering ini, Nah, Kenjering banyak, ya. ada banyak juga nama-namanya. Banyak program-program ini, dan itu apa ya, tidak ada memang syarat harus bisa. Jadi kalau ada pemuda masyarakat yang mau belajar, silakan ambil program itu, belajar di BNN. Dan memang BNN Provinsi NTB ini sangat terbuka dengan masyarakat atau pemuda yang ingin belajar di sini gitu. Dan memang ada program-program yang mungkin next ya, atau bisa kita kolaborasi juga sama yang di Lampung gitu ya. Memang banyak sekali pada saat kita mengundang komunitas, kemudian banyak memang pemuda-pemuda yang mengisi kegiatan program-program di sini. Itu memang secara terikat. Secara terikat itu ketika nanti membutuhkan narasumber atau membutuhkan host di setiap program itu, kita langsung chat nih, ayo siapa yang mau? Siapa ini dan Karena sebagainya. kita ada punya grup juga ya. Punya grup juga. Punya grup. Memang mungkin next time kita buat program tapi kita buatkan komunitasnya. Ya. Jadi nanti untuk yang kawan-kawan masyarakat atau pemuda yang sudah datang gitu ya, datang ke BNN Provinsi NTB, bisa kita masukkan di sini nih komunitas ini. Salah satunya kita punya lingkaran atau lingkungan yang positif tentunya. Dan memang kita langsung bisa selalu berkoneksi di sana. Karena memang banyak ya, bukan hanya di Mataram saja, beberapa kabupaten yang lain juga sering ke sini gitu ya. Dan memang setiap di sini kita memang mengedukasi gitu kan, tetap ada edukasi. Dan pada saat dia pulang ke daerahnya masing-masing, dia jadi duta di sana, duta anti narkoba. Jadi secara tidak sengaja gitu ya. Secara tidak langsung program-program di BNN Provinsi NTB ini yang saya sebutkan tadi berdampak juga gitu ya bagi masyarakat yang nggak pernah datang tentunya. Gitu sih. Gitu. Untuk program-program ke depan ini makin menyebarluaskan. Ya, pastinya tujuannya untuk menyebarluaskan. Mudah-mudahan apa yang menjadi program kakak ke depannya dapat terrealisasikan ya Kak. Amin. Kalau di Lampung nih gimana Kak? Kalau di Lampung gimana nih? Apanya nih Programnya atau gimana sih kalau Lampung, apakah banyak nih anak-anak muda yang mau mungkin ada program di sana mau ikut dan sebagainya, gimana sih gitu ya? Kalau di Lampung. Kalau menurut kami ketika ada teman-teman mahasiswa ataupun yang itu memang mereka harus lebih magang bagian dari BNN. Nah, kalau dari program dari BNN itu juga kita mengedepankan dengan konten-konten kreatif ya, di mana itu menjadi frontliner kita ya, menjadi kita untuk memberikan kepada masyarakat tentang edukasi dan juga untuk memerangi penyalahgunaan narkoba gitu. Nah, tapi di samping dari itu kita juga sering dari Katim P2M yaitu Pak Fatir bersama dengan timnya itu sering melaksanakan penyuluhan. Jadi jika ada yang ingin tentang langsung gitu mungkin kan di BNN edukasi di wilayahnya gitu kan. Kami keren kan dari luar biasa. Dari Kak Putri sama dari Bang Rizky kan tadi udah sharing-sharing nih kan. Iya. Harapan sama Bang Rizky sendiri buat komunitas yang mungkin akan nanti ataupun relawan-relawan ataupun agent of change frontliner seperti kita ke depannya itu seperti apa dan harapan muda di sekitar kita Kak itu bagaimana? Oke. Siapa? Kamu. Gimana Kak Rizky? Tadi harapan ya. Harapannya memang apa ya? Mungkin dari kami gitu ya. Sedikit anak muda yang memang dari kami yang membuat hal-hal seperti ini. Mungkin next atau selanjutnya banyak lagi anak-anak muda yang memang bergabung di BNN Provinsi NTB gitu ya. Karena notabene juga BNN sangat terbuka gitu ya. Mungkin next time banyak lagi nih anak-anak muda atau masyarakat nih yang mau kolaborasi dengan BNN Provinsi NTB.
Nah, karena di NTB ini Mas, dan korbannya anak muda banyak gitu kan, korbannya anak muda. Iya. Gitu. Jadi aku tambahin sedikit ya. Jadi mungkin masih banyak statement di masyarakat gitu kalau yang sudah menggunakan narkoba itu nggak bisa sembuh gitu. Iya, Jadi betul. bakal terus make sampai seterusnya gitu. Betul. Jadi bisa dibilang kita juga perlu mengedukasi kalau masyarakat yang sudah terlanjur menjadi pengguna seperti itu bisa kalau bukan kayak gimana ya, kalau misalnya sudah ada kesadaran diri untuk sembuh gitu ya, untuk tidak menggunakan obat lagi, itu bisa datang langsung ke BNN Provinsi NTB untuk melakukan rehab. Iya, Nah, betul. jadi di sini kami kan secara gratis ya, di BNN PNTB sendiri gratis untuk rehabnya, dan pastinya nanti ada pemeriksaan terlebih dahulu. Rehabnya akan seperti apa, itu gratis, silahkan aja datang. Dan ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat ya, hal-hal seperti ini gitu. Jadi mungkin teman-teman dari teman-teman yang lain ya, komunitas-komunitas yang lain, dan tentunya kita sendiri juga bakal terus mengedukasi masyarakat seperti ini. Iya, memang harapan besar sebenarnya ya, harapan besar dari kami Untuk menjadikan NTB untuk ini menjadi NTB bersinar. bersinar ya. Nah, memang harapan kami yang paling besar sebenarnya semoga komunitas, apalagi mungkin Komunitas besok yang kita bisa kolaborasi dengan teman-teman yang ada di Lampung gitu ya, komunitas mungkin komunitas anti narkoba gitu ya, kita masukkan nanti ya, tapi arah geraknya itu ke pelosok-pelosok ya, karena masih kurang sekali. Kita menjangkau ya. Biar kita menjangkau yang di pelosok-pelosok ini gitu ya. Jadi itu harapan yang sangat besar, dan semoga saja kita bisa didukung gitu ya. Kita mulai saja gitu ya. Mungkin nanti next time kita bisa berdiskusi lebih luas lagi gitu ya, dari teman-teman yang dari Lampung, untuk kita buatkan sebuah wadah gitu ya, sebuah wadah untuk kita bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu. Seperti itu. Ada nggak sih Kak, kira sedikit kata-kata ataupun semangat dari Kakak untuk Sedikit. teman-teman kita mungkin yang masih sampai saat sekarang ini terjerumus dan juga masih menggunakan narkotika, biar ya mungkin kalau bukan kita siapa lagi Kak, dan kalau Iya, bukan betul. sekarang, kapan Kalau lagi bukan untuk betul. mereka pulih. Boleh Kak? Sebenarnya kami mau ngomong kayak gitu juga ya. Kalau Gimana nih? bukan kita siapa lagi? lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Betul. Gitu ya. Jadi aku duluan ya. Jadi mungkin dari yang sudah pernah kita lakukan nih, yang sering aku sampaikan ke teman-teman, ke adik-adik yang tempat pengabdian gitu ya. Mungkin ini bukan kata-kata mutiara Quotes ya, gitu. bukan Quotes of the quotes day. juga ya. Tapi kayak motivasi aja sedikit kalau hidup yang sehat dan produktif itu lebih berharga daripada kesenangan sesaat yang kita dapatkan dari narkoba. Seperti itu. Jadi jagalah masa depan kalian, teman-teman, anak-anak itu. Sudah saatnya kita sekarang itu bersama-sama membangun generasi yang kuat dan bebas dari narkoba. Oke, Gitu itu ya. sih. Kalau Jadi- dari saya nih. Kalau dari saya itu setiap langkah kecil yang kita ambil adalah investasi yang besar gitu ya. Investasi yang besar bagi masa depan yang lebih baik dan lebih sehat gitu ya. Ini kebetulan nih kita udah ada pantun nih sedikit, boleh nggak nih? Boleh. Kita gitu, kalau di NTB misalnya pantun kita bilang apa nih? Cakep ya? Cakep aja. Boleh cakep aja gitu ya. Boleh. Boleh lah, kita boleh pantun ya. Mungkin Smartphone juga bisa bantu cakep gitu kan. Sober di Lampung juga bisa bantu cakep gitu ya. Oh ini banyak banget ya. Banyak nonton banget nih, gitu ya. Kak. Mungkin ada yang mau kasih gift juga kan gitu. Iya, sudah banyak yang nonton. Banyak yang nonton ya. Wah, ini keren banget. Ini ada dari BNN RI nih yang sudah menyukai Wih, live kita. keren. Wah. Oh, luar biasa. Kita tepuk tangan. Live kita Wih. nih sudah sampai ke BNN RI nih, Kak. Luar biasa. Kita langsung Luar biasa. nusuk ke pusat ya. Wow, keren. Gimana nih Kak Rizky pantunnya? Kita pantun dulu ya sebelum ini kita lanjut ke komunikasi yang lain. Ya, nanti bantu buat bilang cakep ya. Oke. Belum pantun aja udah cakep. Iya, belum pantun dulu cakep. Waduh. Kita mulai ya. Oke. Pergi ke pasar beli rambutan. Cakep.
Jangan lupa beli mangga madu. Cakep. Jauhi narkoba yang menjerat kehidupan. Dekati aku, kita hidup bahagia selalu. Aduh. Ini pantunnya agak narsis ya kak. Satu lagi nih, satu lagi. Bang, mantap. Aduh, satu lagi nih, bonus nih. Boleh. Pergi ke pasar, beli alpukat. Cakep. Mampir sebentar, beli bawang. Cakep. Jauhi narkoba, biar hidup sehat. BNN siap selalu di garda terdepan. Gokil. Aduh. Oke. Aduh. Aduh. Sangat seru Luar ya. biasa. Kita mahasiswa ataupun relawan anti narkoba yang ada di NTB. Terima kasih banyak kita mengucapkan kepada kakak-kakaknya yang sudah menyempatkan waktunya dan juga sudah sharing. Cerita. Benar-benar kita tuh dapat intensif banget nih sharing sama kakak. Iya. Kita dapat Masya Allah. Masya Allah. kita dapat di sini gitu. Amin Mudah-mudahan, semoga. apa yang kakak lakukan tadi dan juga pengalaman kakak itu dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, Dapat termotivasi. Amin. dan dapat motivasi sehingga masyarakat itu semakin sadar gitu. Jadi yang menjadi relawan dan relawan anti narkoba tuh nggak kita aja, tapi semua. Betul. Semuanya. Mungkin terakhir ya kak dari kami untuk kakaknya, kira-kira boleh lah kakak kasih closing statement penyemangat untuk kita semua sebagai anak muda. Jadi, anak muda yang di sini yang aku maksud adalah anak muda yang ingin berproses dan juga ingin menjadi garda terdepan serta menjadi perpanjangan tangan dari BNN gitu. Boleh kak? Oke, kalau dari saya simple. Jangan menunda-nunda, lakukan apa yang diinginkan. Luar biasa. Ya, karena kita kalau menunda-menunda itu ya, kalau kita misalkan nih, kita pengen nih kayak kakak-kakaknya gitu ya. Tapi kita masih besok-besok aja lah. Besok masih ada nih, masih ada. Nah, kalau kita berpikiran seperti itu ya, mungkin kita bakalan menunda dan kapan gitu kita bisa membuat hal-hal yang positif gitu. Itu kalau dari saya simple. Simpel tapi bermakna ya kak ya. Alhamdulillah. Kalau dari aku sendiri sebenarnya kenapa sih keinginan terbesar sekali menjadi relawan BNN PNTB di sini dan influence teman-teman yang ada di pelosok gitu ya. Betul, Karena aku sendiri kebutuhan untuk aktualisasi diri. Karena di sana aku bisa menjadi sebagai media, aku mengekspresikan diri dengan cara itu tadi berpengaruh positif ya, bermanfaat bagi masyarakat terutama anak-anak muda yang ada di pelosok-pelosok desa. Gitu sih. Oke. Terima kasih kakak-kakaknya. Oke. Kak, Terima kasih mungkin, banyak. sebelum kita tutup, kita boleh dong jargon sekali gitu. Oh, boleh dong, boleh. boleh. Aku bilang salam Indonesia bersinar, kita bilangnya Indonesia bersih dari narkoba ya. Oke. Kita tangannya gimana nih? Nggak ada gerakan gitu? Apa? Indonesia bersih dari narkoba. Indonesia bersinar dari narkoba. Malam Indonesia bersinar, Indonesia bebas dari narkoba. Oke. Oke, siap, aman. Oke, kita mulai ya. Oke. Oke. Salam Indonesia bersinar, Indonesia bersih dari narkoba. Oke. Kita ulang nih, kurang semangat kayaknya nih. Kita ulang sekali lagi. Oke, boleh. Boleh. Apa Indonesia bersinar? Indonesia bersinar bersih dari narkoba. Coba, ya. Indonesia bersinar, bersinar. bersih Oke. dari narkoba. Oke. Oke. Salam Indonesia bersinar, Indonesia bersih dari narkoba. Oke. Makasih kakak-kakak. Makasih banyak. Salam buat sober-sober sober Lampung yang ada di gitu ya. Lampung. Terima kasih. Salam juga buat semutan-semutan yang ada di Wah. Oke, siap. Kapan-kapan lagi menarik nih, banyak memang penonton kita sangat tertarik dengan kegiatan-kegiatan siaran seperti ini gitu ya. Mungkin next time ada lagi gitu ya. Ya, mungkin kita akan jadwalkan lagi ya. Nanti Iya, ya. betul. Oke, baik. Aduh, terima kasih banyak. Oh ya, kasih banyak kita juga ya kesempatan. kita juga mau ini ucapin terima kasih buat Ya. penonton yang sudah hadir di Oh iya, terima live di kasih. sini. Ya, terima kasih banyak buat penonton, buat semuton, buat sober yang sudah Nonton ya nonton, live kita. yang sudah pantengin dari awal sampai Akhir. sekarang gitu ya.
Kami sangat berterima kasih banyak gitu. Jadilah duta-duta. Yang Ya, pertanyaannya belum bisa dijawab, mungkin di next time di lain waktu betul. kesempatan akan kita jawab gitu. Atau kalau misalnya ingin memang melakukan diskusi boleh di DM ataupun Boleh. nggak apa-apa, kita akan menanggapinya. Untuk masyarakat apa yang tidak. Nah, Boleh. Nah, betul, sekali. betul. Jadi apa tadi? Jadilah duta narkoba di Di desa desa masing-masing. Oke, baik Kak. Kita mulai dari diri kita aja sendiri. begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Sekian dari kami Kak. Dadah. Dadah, terima Selamat kasih. melanjutkan aktivitas lain. Siap.